Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, saya Nur Ayani dengan NIM 0562473001 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bandung. Di sini saya akan membuat video mengenai pembuatan ARD atau Entity Relationship Diagram guna memenuhi tugas 1 pada mata kuliah basis data STSI 4105 dengan dosen pengampu Bapak Sudirman. Kemudian di sini saya langsung saja membuka file soalnya. Di sini ada contoh kasus. Lalu tugas saya, buatlah Entity Relationship Diagram atau ARD dengan tahapan atau langkah yang sesuai dengan panduan yang sudah diberikan. Baik, sebelumnya saya sudah mengidentifikasi terkait kasus sesuai dengan langkah-langkah yang sudah disesuaikan dengan panduan yang telah diberikan. Studi kasus tugas 1. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Kemudian, data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Untuk langkah pertama, sesuai dengan panduan yang telah diberikan, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan entity. Di sini saya sudah menentukan dari kasus tersebut didapatkan entity 3, yaitu dokter, pasien, dan administrator. Langsung kita coba gambar. Terdapat 3 entity. Ada entity dokter, kemudian pasien, dan yang ketiga administrator atau admin. Kemudian, pada langkah kedua, menentukan atribut-atribut dan kunci dari tiap entity. Di sini saya sudah menentukan atribut dari entity dokter, yaitu ID dokter sebagai primary key. Terus ada atribut tambahan, nama dokter, spesialis, dan waktu kerja. Kemudian untuk entity pasien, memiliki atribut ID pasien sebagai primary key, kemudian nama pasien, alamat pasien, dan nomor HP. Yang ketiga, administrator atau admin, memiliki atribut ID admin sebagai primary key, kemudian nama admin dan waktu jaga. Langsung kita masukkan. Untuk primary key, setiap entity memiliki primary key. Primary key untuk dokter yaitu ID dokter, kemudian untuk pasien, ID pasien, dan untuk admin, ID admin. Kemudian ada atribut tambahan. Ada nama dokter, kemudian spesialis, dan waktu kerja. Untuk atribut tambahan untuk pasien, ada nama pasien, kemudian alamat pasien, dan nomor HP. Kemudian untuk atribut tambahan, admin ada 2, yaitu nama admin dan waktu jaga. Kemudian langkah ketiga yaitu mengidentifikasi dan menetapkan relasi antara entity dan kunci tamu. Di sini saya sudah membuat tabel untuk entity dokter. Dokter menangani pasien, kemudian dokter menyimpan data ke admin, kemudian pasien ditangani oleh dokter, pasien mendaftar pada admin, admin menyerahkan data pada dokter, dan admin melayani pasien. Kemudian, langkah keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi.
Hasil relasi analisis menurut saya pada aturan bisnis rumah sakit untuk menentukan jumlah maksimum hubungan menunjukkan bahwa semua relasi bersifat many to many. Jadi, ada banyak dokter menangani banyak pasien sesuai situasi dan kondisi, kemudian ada banyak admin melayani banyak pasien, dan yang ketiga ada banyak admin menyerahkan banyak data kepada banyak dokter. Untuk sebelum melanjutkan pembuatan diagramnya, kita baca dulu untuk langkah kelima. Langkah kelima, melengkapi himpunan entitas dan atribut-atribut deskriptif. Pada tahap penyempurnaan ini, di mana relasi many to many yang ada pada langkah keempat harus diubah menjadi entitas asosiatif untuk menghindari kerumitan data. Atribut yang muncul dari interaksi pada langkah nomor 4 itu ada entitas pendaftaran. Entitas pendaftaran ada karena memecah relasi antara admin dan pasien. Entitas pendaftaran memiliki atribut ID pendaftaran sebagai primary key dan ID admin serta ID pasien sebagai for each key. Kemudian yang kedua ada entitas pemeriksaan. Entitas pemeriksaan ini memecah relasi antara dokter dan pasien, memiliki atribut ID pemeriksaan sebagai primary key, kemudian waktu pemeriksaan serta ID dokter dan ID pasien sebagai for each key. Kemudian yang ketiga ada entitas data. Entitas data ini memecah relasi antara admin dan dokter. Entitas data memiliki atribut ID data sebagai primary key dan ID admin serta ID dokter sebagai for each key. Kita lanjutkan menggambarnya dalam bentuk diagram. Sesuai langkah nomor 3, 4, dan 5, maka kita bisa menuliskan entity transaksi yang menjadi fisik dulu. Ada 3 tadi. Yaitu ada entitas pendaftaran, kemudian data, dan pemeriksaan. Nah, ini adalah hasil dari studi kasus pada soal tadi. Saya akan menjelaskan alurnya sedikit, sekilas. Pada saat pasien datang ke rumah sakit, pasien melakukan pendaftaran. Kemudian, pendaftaran dilayani oleh admin. Setelah admin mendapatkan data, selanjutnya admin memberikan data kepada dokter. Setelah dokter menerima data dari admin, maka dokter akan menangani pasien pada kegiatan pemeriksaan berbarengan dengan pasien yang ditangani oleh dokter pada saat pemeriksaan. Jadi, sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan dan diidentifikasi sebelumnya, bahwa banyak pasien melakukan banyak pendaftaran pada banyak admin memberikan banyak data kepada banyak dokter, dan banyak dokter menangani pemeriksaan pada banyak pasien. Bisa dilihat, ini adalah hasil dari entity relationship diagram dari studi kasus pada tugas nomor 1. Pada tugas 1. Jadi, bisa dilihat bahwa pasien datang ke rumah sakit, melakukan pendaftaran, hingga melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. Di sini, menurut saya, poin yang
tekankan pada tugas ini adalah menerapkan 5 langkah untuk membuat ARD atau Entity Relationship Diagram. Sekian penjelasan dari saya mengenai proses pembuatan ARD yang saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Kritik dan saran saya terima guna perbaikan atau diskusi lanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.